PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bagaimana Paksi? Beres. Beres bagaimana? Kak Garnis bersedia mengadili Raspati. Bagus. Berarti antara Kak Garnis dan Raspati tidak ada apa-apa. Wah, kamu salah. Salah? Justru sebaliknya. Sebaliknya? Iya. Perkaranya bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang berat. Berat? Iya. Kak Garnis nyeleweng. Hah? Nyeleweng? Iya. Kak Garnis tidak setia pada Kakang Widura. Kak Garnis main serong dengan Raspati. Aku tidak percaya. Kak Garnis kan alim. Justru perempuan yang alim yang suka nyeleweng. Apa? Kau jangan bicara sembarangan, Anjani. Tapi tidak semuanya kok. Maksudnya? Cinta itu sakti mandraguna. Lebih dikjaya dari ilmu kedikjayaan yang tertinggi. Tidak peduli dia perempuan jalang atau perempuan yang alim. Kalau sudah kena, habis. Tapi rasanya tidak mungkin. Sangat mustahil wanita alim seperti Kak Garnis sampai hati berbuat begitu. Kak Garnis sudah menikah belum? Bagaimana, Jaka? Kak Garnis sudah punya suami belum? Belum. Baru bertunangan. Jadi baru pacaran? Iya. Ah, itu sih biasa. Biasa? Kalau cuma pacar, lalu pacaran lagi dengan yang lain, itu biasa. Kenapa harus diributkan? Ngawur. Itu tidak boleh. Biarpun baru pacaran, harus tetap setia. Iya, harus belajar setia semenjak pacaran. Supaya nanti kalau sudah kawin, sudah terbiasa dengan kesetiaan. Tidak gampang jatuh hati terhadap orang lain. Di muka bumi ini, tidak ada orang yang setia. Baik laki-laki atau perempuan, sama. Sekalipun dia sudah punya istri, pasti akan menyukai perempuan lain. Begitu juga perempuan, meskipun sudah punya suami, mesti suatu ketika akan menyukai laki-laki lain. Memang, tapi kan harus bisa mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah, mengendalikan diri itulah yang dinamakan kesetiaan. Rupanya kau pemuja kesetiaan. Iya, sebab kata ibuku, setia itu nikmat, dan kesetiaan itu adalah kenikmatan. Kenapa begitu? Kalau kita setia, hidup kita kan akan tenang. Tapi kalau tidak setia, hidup kita tidak akan tenang. Resah dan gelisah terus. Setiap saat dibayangi oleh perasaan dosa. Iya, kau benar. Sudah, jangan ramai terus. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Kak Garnis terhadap Raspati. Iya. Lihat, kaku banget. Raspati yang diikat pada batang pohon menundukkan kepala. Nampaknya dia malu atau sungkan pada Kak Garnis. Kak Garnis juga sama. Berjalan hilir mudik sambil menundukkan kepala. Tidak berani memandang wajah Raspati. Nampak jelas, di antara mereka pernah terjadi hubungan yang mendalam. Iya, benar. Kau muncul di tempat ini. Apa maksudnya? Sengaja mencegat kami atau hanya kebetulan saja? Aku sedang mencari kamu. Mencari aku? Iya. Mau apa mencari aku? Disuruh oleh Bentar untuk membunuh aku karena aku kakak kandung Bentar? Oh, bukan. Bukan. Ada 3 perkara yang mendorong aku mencarimu. 3 perkara? 1. Aku minta maaf atas segala perbuatanku yang pernah aku lakukan terhadapmu di masa yang lalu. Aku tidak sudi lagi mengungkit-ungkit peristiwa itu. Iya, terserah padamu. Pokoknya,
Aku minta maaf. Cukup. Lalu yang kedua? Aku akan menyerahkan diri kepada petugas yang berwenang di Kerajaan Madangkara. Sehubungan kejahatanku selama ini, aku menjadi kawan Bentar, menyebarkan maksiat, dan membuat malapetaka di Kadipaten Jamparing. Aku sebagai putra sulung Gusti Permaisuri Dewi Pramita, memperoleh kedudukan dan jabatan yang tinggi di Madangkara. Aku adalah orang penting di Madangkara yang punya wewenang tinggi. Jadi kau bisa langsung menyerahkan diri kepadaku. Dan selanjutnya, aku punya wewenang untuk menghukum kamu. Terima kasih. Bila demikian, aku tidak usah jauh-jauh pergi ke Madangkara. Sebab di sini ada seorang pejabat penting yang punya wewenang tinggi. Kau memang penjahat besar yang harus dihukum dengan berat. Tapi katakan dulu, apa perkara yang ketiga? Ya, aku menyimpan rahasia tentang siapa Bentar yang menjadi biang keladi dari semua malapetaka yang terjadi di Kadipaten Jamparing ini. Rahasia? Iya. Katakan, apa rahasia itu? Bentar itu adalah Bentar yang palsu. Bentar palsu? Iya. Dia sebenarnya seorang penjahat yang dapat berubah wujudnya menjadi Bentar. Sama dan serupa dalam segala hal. Kau jangan mengada-ngada, Raspati. Mengada-ada? Aku bukan anak kecil yang percaya pada cerita tahyul tentang nenek sihir yang bisa menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Garnis, aku tidak sedang mengarang sebuah cerita tahyul. Ini kenyataan yang sebenarnya. Setinggi-tingginya orang memiliki ilmu, apapun nama jenis ilmu itu, tidak akan bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau merubah wajah seseorang agar mirip atau benar-benar sama dengan orang lain, itu mungkin bisa. Tapi itu pun tidak gampang. Harus punya alat-alat rias yang serba lengkap dan dilakukan oleh seorang ahli rias yang paling hebat. Iya. Tapi untuk menyamakan perilaku, gerak-gerik, sampai yang sekecil-kecilnya adalah mustahil. Akan sama dan serupa seperti itu. Apalagi suara. Tidak mungkin suara seseorang dapat dirubah menjadi sama dengan orang lain. Sebab di kolong jagat ini, satupun manusia tidak ada yang memiliki suara yang sama. Tapi Jelas. kenyataannya ada, bukan? Jangan kau paksa aku untuk mempercayai ocehanmu yang penuh dusta itu. Tidak sadarkah kau, Raspati, bahwa kau pendusta paling ulung? Dengan lagakmu sebagai seorang kaum bangsawan, berpakaian perlente, bertutur kata lemah lembut, kau kelabui semua orang bahwa kau sebenarnya manusia jahanam, pembunuh bayaran, sampai-sampai aku pun terkecoh. Kau bajingan. Rupanya kau menjadi dendam padaku, Garnis. Aku dendam karena aku tertipu. Itulah makanya aku memisahkan diri dari Bentar palsu. Karena aku sudah sadar, Garnis. Aku insaf bahwa aku ini seorang penipu. Dan sebagai perwujudan dari rasa penyesalanku yang sangat dalam, sekaligus sebagai penebus dosa, aku mencarimu, Garnis. Untuk minta ampun, untuk menyerahkan diri, dan untuk menyampaikan sebuah rahasia. Rahasia yang akan menentukan masa depan rakyat dan kerajaan Madangkara. Terutama bagi kau sebagai kakak kandung dari Raden Bentar. Dan ibumu, Ibunda Gusti Permaisuri Dewi Pramita, sebagai ibu kandung Raden Bentar. Baik, kalau itu yang kau maui. Berarti kau siap untuk mati. Ya, hal itu sudah aku perhitungkan, Garnis. Dan aku siap. Bagus. Aku akan membuka tali yang mengikat tubuhmu pada pohon ini. Lalu aku giring ke sungai itu, dan di tengah sungai itu aku penggal lehermu. Dan mayatmu aku hanyutkan di sungai untuk menjadi santapan ikan di muara. Lakukanlah. Lihat, Kak Garnis membuka tali yang mengikat Raspati pada batang pohon. Mungkin merasa kasihan. Satu hari penuh Raspati diikat pada batang pohon seperti itu. Diam-diam Kak Garnis kejam juga ya. Melakukan pembicaraan yang lama sekali dengan Raspati yang dalam keadaan terikat. Hanya ikatan pada tubuhnya saja yang dibuka.
Tapi tali yang mengikat tangannya tidak. Iya, mungkin hanya mau disuruh duduk supaya tidak terlalu pegal. Loh, digiring ke sungai. Mau diapakan Raspati itu? Digiring ke sungai? Mau disuruh mandi barangkali. Ngawur. Terus dibawa ke tengah-tengah. Mau mencari bagian dasar sungai yang paling dalam barangkali. Nah, di atas sebuah batu besar, Raspati disuruh berlutut. Kak Garnis mencabut pedang. Wah, bahaya. Raspati mau dibunuh. Iya, Raspati mau dipenggal. Ayo, kita cegah. Ayo. Berlutut. Sudah. Berdoalah sebelum aku penggal lehermu dan jiwamu melayang ke neraka. Iya. Kak Garnis! Jangan! Kak Garnis! Kak Garnis! Jangan! Mau apa kalian? Kak Garnis! Jangan! Jangan, Kak Garnis! Kak Garnis jangan berbuat kejam. Lebih baik dibawa dulu ke Badangkara. Baru diadili di depan sidang. Baru dihukum. Iya, jangan dibunuh dulu. Mungkin ada hukuman lain yang lebih adil. Oh, mengapa kalian jadi berubah? Bukankah kalian yang minta aku mengadili Raspati? Hanya mengadili saja, bukan menghukum. Perintah Rai Mas Prabu Wanapati sudah jelas. Raden Bentar dan semua begundanya harus dibunuh. Nah, menunggu apa lagi? Mundur semuanya. Nah, Raspati, kau akan dihukum mati. Dan sebelum lehermu aku penggal, apa pesanmu yang terakhir? Pesanku hanyalah pesan Lasmini. Pesan Lasmini? Iya. Aku hanya sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan pesan Lasmini untuk Garnis. Berarti sebelum kau sampai ke tempat ini dan bertemu dengan kami, kau bertemu terlebih dulu dengan ibuku, Lasmini. Iya, benar. Kapan dan di mana? Di kampung nelayan di pantai utara. 1 bulan yang lalu. Kalau begitu, tidak lama setelah aku berjumpa pula dengan mereka. Iya, benar. Jaka Somara, apa yang kau maksud dengan mereka? Mereka berdua, Lasmini dan Bentar. Bentar yang asli. Berarti kau juga Raspati bertemu dengan Lasmini berdua dengan Bentar? Benar. Lalu, apa pesan ibuku, Lasmini? Iya. Aku harus mencari Garnis untuk menyampaikan rahasia bahwa Bentar yang membuat onar di Kadipaten Jamparing ialah Bentar yang palsu. Sedangkan Bentar yang bersama dengan Lasmini ialah Bentar yang asli. Tepat dugaanku. Dari dulu aku sudah yakin bahwa Kakang Bentar yang selalu berduaan dengan Lasmini adalah Kakang Bentar yang asli. Dan kedua Bentar itu sudah bertarung. Bertarung? Iya. Bentar yang palsu dengan Bentar yang asli bertarung di Bukit Pasir Ipis. Siapa yang menang? Bentar yang palsu yang kalah. Tapi dia melarikan diri dan dikejar terus oleh Bentar yang asli bersama Lasmini. Wah, sulit bagi kita untuk dapat menemukan mereka. Sebab orang yang melarikan diri arahnya tidak menentu. Mudah sekali. Mudah? Dia melarikan diri ke Tanah Luwu. Ke Tanah Luwu? Tanah Luwu berada di seberang lautan, di sebelah timur Pulau Hujung Tanah. Berarti kita harus berlayar menyeberangi lautan. Tidak apa. Iya, apa boleh buat. Demi kepentingan Madangkara, apapun harus kita tempuh. Apa kata-katamu bisa dipercaya, Raspati? Atau kau sedang mengarang cerita dusta supaya kau dapat pengampunan dari kami? Saksinya ada, yaitu saudara ini, Jaka Somara. Meskipun tidak lengkap, tapi sudah cukup untuk mendukung aku bahwa aku tidak sedang berdusta. Ya, aku mendukung Raspati. Dan mudah-mudahan mereka belum berganti baju. Apa maksudmu dengan berganti baju? Untuk memudahkan dalam membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu. Bentar yang asli berpakaian kuning-kuning dan Bentar yang palsu berpakaian putih-putih. Bagus. Dengan begitu, tidak sukar bagi kita untuk membedakan mereka. Ayo,
kita segera berangkat. Lalu, Raspati mau diapakan? Dibebaskan? Tidak, dia harus tetap dihukum. Tapi jangan dihukum mati, Kak Garnis. Adakah hukuman lain yang lebih pantas dari hukuman mati bagi penjahat besar seperti dia? Tapi dia berjasa memberitahu kita tentang rahasia Bentar. Dia penjahat, tapi berjasa. Lalu harus diapakan? Ditimbang berat mana? Besar jasanya atau berat kejahatannya? Kalau begitu, harus diadili di depan sidang pengadilan yang resmi di Madangkara. Iya, suruh saja dia pergi ke Madangkara. Benar, kalau memang sudah insaf dan berniat mau menyerahkan diri, pergi saja sendiri ke Madangkara. Tapi lebih baik diuji. Diuji? Iya. Kalau disuruh pergi sendiri, ada kemungkinan akan melarikan diri. Jadi kita bawa saja. Selain kita bisa menguji kebenaran dari ceritanya tentang rahasia Bentar palsu, juga sekaligus kita bisa menjaganya dari kemungkinan melarikan diri. Kalau berbuat macam-macam, kita gempur rame-rame. Iya, aku setuju. Aku juga setuju. Raspati, Ya, itu adalah keputusan kami. Dan kau bagaimana? sebenarnya kalau aku disuruh pergi sendiri ke Madangkara, aku tidak akan melarikan diri. Sebab tekadku sudah bulat untuk menebus dosa. Dan untuk itu aku siap untuk mati. Tapi keinginan untuk menyertai kalian pergi ke Tanah Luwu lebih besar. Karena selain untuk membuktikan kebenaran dari semua uraianku, juga aku ingin membuat perhitungan dengan Bentar palsu yang telah menjerumuskan aku ke dalam jurang kenistaan. Bagus. Aku pun demikian. Aku suka punya banyak teman. Tapi di dalam menuntut ilmu, aku lebih suka sendirian. Ya, baiklah Jaka Sobara. Selamat tinggal. Sampaikan salam baktiku untuk kedua orang tuamu. Dari aku Paksi Jaladara, putra tunggal Mantili si Pedang Setan. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga perjalanan kalian berhasil dengan baik. Jaka Somara, bila kau bosan menyendiri, datanglah berkunjung ke Madangkara. Kami akan senang berkumpul dengan kau. Tahun depan aku akan berkunjung ke Madangkara. Dan mudah-mudahan pada saat itu, kalian sudah pulang dari Tanah Luwu. Aku rasa kami sudah pulang pada saat kau datang di Madangkara. Ya, selamat jalan. Sudah 3 hari aku berada di Tanah Luwu ini, tapi belum menemukan jejak Bentar. Baik Bentar yang asli maupun Bentar yang palsu, yang bersama dengan Eyang Balung. Alam di Tanah Luwu ini masih asli. Hutan belantara yang pekat masih merupakan bagian yang besar. Sedangkan rumah-rumah penduduk sangat jarang dalam jarak yang berjauhan. Nah, di sana itu ada sebuah dusun. Mudah-mudahan di dusun itu aku bisa memperoleh keterangan tentang Bentar. Daratan. Mana? Itu di arah timur laut. Itu pulau. Sama saja, pulau kan daratan. Iya, sama. Hai, itu negeri Tanah Luwu. Hah? Tanah Luwu? Iya. Kau ngawur, Raspati? Ngawur? Dari mana kau tahu daratan yang masih jauh itu Tanah Luwu? Apa kau pernah ke sana? Kita kan sedang berlayar ke Tanah Luwu. Jadi daratan yang kita lihat itu pasti Tanah Luwu. Belum tentu. Kalau sebelum sampai ke negeri Tanah Luwu ada pulau lainnya bagaimana? Sudah, tanyakan saja pada Kak Garnis. Iya. Mana Kak Garnis? Tuh, sedang berdiri di buritan. Kak Garnis! Ada apa? Kelihatannya ramai sekali. Daratan itu pulau apa, Kak? Benda hitam yang nampak di kejauhan itu? Iya, aku tidak tahu. Sebab baru kali ini berlayar melintasi samudra di wilayah timur laut ini. Tapi kalau menurut perhitungan dari arah pelayaran kita ini, daratan itu seharusnya Tanah Luwu. Mudah-mudahan benar.
Aku sudah bosan berlayar di tengah laut seperti ini. Bosan, rasanya seperti dihukum. Apa? Dihukum? Tidak bisa kemana-mana. Dikelilingi laut. Di depan, laut. Di belakang, laut. Di kiri, di kanan, laut. Tiap hari hilir mudik di sekitar ini saja. Sebatas besarnya perahu layar kita ini. Iya, benar juga. Lebih enak di darat. Banyak pemandangan. Ada gunung, sungai, hutan, padang ilalang dan lainnya. Kalau di sini air melulu. Dasar orang gunung. Aku memang orang gunung, Gunung Lawu. Itulah makanya kau tidak kerasan berada di tengah laut berlama-lama. Tapi coba kalau orang laut, sebaliknya, tidak betah tinggal lama-lama di darat. Sebab jiwanya sudah menyatu dengan laut. Macam-macam ya orang itu. Ya, memang begitu, Raran. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Yang satu hidup di darat, yang lainnya hidup di laut. Iya. Aku sudah sampai di gerbang ibu kota kerajaan Tanah Luwu. Sebaiknya aku mencari rumah penduduk yang bisa disewa untuk tempat menginap. Siapa? Aku. Ada apa yang Balung? Baru saja kau pamit mau beli tembakau ke pasar. Sudah balik lagi? Uangnya ketinggalan? Bukan. Lalu? Lasmini. Lasmini? Ya, sedang berjalan sendirian di depan pasar. Apa kau tidak salah lihat? Tidak mungkin. Sebab siapa lagi kalau bukan Lasmini yang selalu berpakaian merah-merah menyala dan menyelipkan sekuntum bunga anggrek jingga di rambutnya. Keparat. Meskipun aku tidak gentar terhadap Lasmini, kehadirannya sangat mengganggu ketenangan kita. Jadi aku rasa sudah tiba saatnya kita kembali ke Jawa Dwipa dan merundingkan rencana kita selanjutnya dengan guru dan ketua kita, Arya Bandaraksa. Bagus, aku setuju banget. Ayo, sekarang juga kita berangkat pulang kembali ke Jawa Dwipa. Aduh, akhirnya sampai juga di Tanah Luwu. Senang banget bisa menginjak darat. Meskipun di negeri orang, pokoknya daratan. Tapi, serem ya. Serem. Hutannya lebih lebat dan rapat daripada hutan Jawa Dwipa. Iya. Suara burung juga lain dengan suara burung yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Binatangnya juga pasti lain. Binatang yang mana? Harimau. Harimau di mana-mana sama, Anjani. Belum tentu, Kak Garnis. Mungkin harimau di sini lebih besar dan lebih ganas. Ya, mungkin saja begitu. Diam. Ada apa? Ada orang. Orang mana? 2 orang sedang berjalan menuju ke arah kita di jalan setapak yang sedang kita jalani ini. Biar sajalah. Mungkin penduduk di sini yang mau pergi ke laut. Kalau mereka orang jahat, kita lawan saja. Kita 4 orang, mereka cuma 2 orang. Jangan gegabah, sebab aku merasa curiga. Curiga? Meskipun mereka masih agak jauh, tapi suara mereka yang sedang bercakap-cakap salah seorang yang aku kenal. Kenal? Bentar. Bentar? Nah, semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan aku tidak salah dengar. Itu suara Bentar. Aku percaya. Pendengaran Kak Garnis sangat terlatih. 2 kali lebih peka dari kita. Ayo, kita sembunyi. Kita sudah dekat ke laut. Jalan kaki tinggal setengah hari lagi. Kita langsung berlayar menuju ke pelabuhan Kolaban, terus menuju ke Madangkara. Atau mendarat dulu di Pantai Seripit, mampir dulu di Dadung Karsa di Padepokan Bukit Talaga. Lebih baik mendarat di pelabuhan Kolaban. Langsung ke Madangkara. Minta saran kepada Arya Bandaraksa. Apa tidak rawan? Tak satu pun orang Madangkara yang aku takuti. Tapi bukankah Arya Bandaraksa berpesan bahwa belum saatnya kau memasuki keraton Madangkara
secara terang-terangan? Pesannya akan aku patuhi. Jadi, Aku akan datang sebagai aku. ya, itu aku setuju. Tapi aku tidak akan ikut. Kenapa? Aku akan langsung saja pulang ke padepokanku di Bukit Pasir Ipis. Lebih baik kau ikut dulu menemui Arya Bandaraksa. Mungkin ada tugas penting untukmu. Sebagai persiapan mematangkan rencana kita untuk menghancurkan Madangkara. Ya, baiklah. Berhenti! Garnis. Kak Garnis, apa kabar? Jangan panggil aku Kak Garnis. Kau manusia durhaka. Sampai hatikah kau berkata seperti itu terhadap adikmu sendiri? Kau bukan adikku. Saudaraku hanya satu-satunya Kak Garnis. Dan sekarang tidak mau mengakui aku sebagai adikmu. Betapa kejamnya kau, Kak Garnis. Kau bukan Bentar. Anjani. Anjani, kau juga rupanya menyertai Kak Garnis? Lengkap. Lengkap? Maksudmu? Dewi Rara Amiati juga ikut. Tuh, dia berdiri di balik pohon. Ah, Dewi Rara Amiati. Apa kabar? Kenapa kau diam, Dewi Rara? Karena dia hatinya terluka menyaksikan sepak terjangmu sebagai manusia durhaka. Loh, kenapa semuanya jadi begini? Jangan heran, Raden. Sebab ada seorang penjahat yang telah memfitnah Raden. Dan menurut kabar, penjahat itu mempergunakan ilmu sihir sehingga bisa berubah wujudnya menjadi sama dan serupa dengan Raden. Bahkan suaranya pun sama dengan Raden. Diam kau tua bangka! Kau pasti tokoh golongan hitam dari padepokan Gunung Pasir Ipis yang bernama Eyang Balu. Dan Ayu Dewi Garnis, apakah salah saya sehingga saya dituduh tokoh dari golongan hitam? Betapa saya beramal bakti bagi kerajaan Madangkara dengan jalan mencurahkan kemampuan saya mendidik Raden Bentar, kesatria utama Madangkara, agar menjadi tumpuan dan harapan bagi masa depan dan rakyat Madangkara. Mana ibuku, Lasmini? Lasmini? Kalau kau tidak tahu di mana ibuku, berarti kau bukan Bentar. Kau penjahat yang menyamar menjadi Bentar. Ibumu? Ya, Lasmini memang hebat, Anjani. Kadikjayaannya menyamai Ayahanda Brahma. Tapi walau bagaimana, dia adalah seorang wanita. Apa maksudmu? Bentar palsu lebih pandai membuat rayuan. Sehingga ibumu terkecoh. Lebih percaya kalau penjahat itulah Bentar yang asli. Sehingga aku diusir. Bahkan aku dicaci maki. Dikejar-kejar mau dibunuh. Itulah makanya aku sampai melarikan diri ke Tanah Luwu. Manusia busuk, pandai memutar balikkan kenyataan. Siapa itu? Suaranya bergema, tapi orangnya belum nampak. Aku adalah lama. Raspati. Apa kabar, Bentar palsu? Kau, apa maksudnya? Kepada kami kau mungkin bisa bermain sandiwara, mengecoh dan mengelabui kami. Tapi terhadap Raspati, kalian tidak akan bisa mungkir. Sudahlah, manusia terkutuk. Riwayatmu sudah berakhir. Bukalah kedokmu dan perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Hei, orang ini ngomong apa yang Balung? Entahlah, Raden. Saya juga tidak mengerti. Berdebah. Orang lain bisa kau kelabui, tapi aku tidak. 2 tahun aku menjadi tangan kananmu yang melaksanakan semua gagasanmu, membuat sarang judi dan pelacuran. Aku hafal benar dengan tingkah lakumu di masa lalu ketika aku terseret perbuatan terkutuk bersama kau. Kasihan. Rupanya kau telah menjadi korban Bentar palsu. Bangsat! Kau Bentar palsu! Memang sulit membedakannya. Jangankan kau, Raspati. Aku saja hampir pingsan ketika melihat ada orang yang sama dan serupa dengan diriku. Jangan banyak bacot, keparat. Meskipun mukamu
Suaramu, bentuk tubuhmu sama dan serupa dengan Bentar yang asli. Tapi sinar matamu, dengus napasmu, denyut jantungmu tidak sama. Sinar mata Bentar yang asli adalah sinar mata seorang manusia yang arif dan bijaksana. Bukan seperti sinar matamu, manusia jahat, penyebar malapetaka. Dengus napas Bentar yang asli adalah dengus napas manusia yang jauh dari angkara murka. Bukan seperti dengus napasmu, manusia pembunuh dan pemeras. Denyut jantung Bentar yang asli adalah denyut jantung manusia yang penuh rasa cinta kasih terhadap sesama umat manusia. Bukan seperti denyut jantungmu, manusia penuh maksiat, penjudi dan pemerkosa. Nah, sudah jelas bukan? Marah ya marah, tapi jangan lantas berkhotbah, menjiplak kata-kata seorang begawan. Benar. Dari Amiati, apa maksudmu dengan kata benar itu? Semua yang dikatakan oleh Raspati benar, karena aku bisa merasakannya. Maaf, aku pernah. Tidak usah malu, Dewi Rara. Kami semua sudah tahu bahwa kau pernah menjalin kisah asmara dengan Bentar. Katakanlah, demi kepentingan kita semua. Benar, Dewi Rara. Ayo, katakanlah. Aku pernah berbuat yang hampir melewati batas bersama Bentar. Dan dengus nafasnya, denyut jantungnya, sinar matanya berbeda sama sekali dengan orang ini. Tidak sama, berbeda jauh sama sekali. Ya, aku percaya. Sebab seorang wanita perasaannya lebih halus dari laki-laki. Nah, 2 orang sudah membuktikan bahwa kau Bentar yang palsu. Sekarang kau mau apa? Bunuh dia. Manusia terkutuk. Siapa kau sebenarnya, ha? Mengapa kau menjelma menjadi adikku? Merusak nama baik adikku. Kasian. Ya, kasian. Memang hebat Bentar palsu itu. Sampai-sampai aku tidak bisa meyakinkan kalian bahwa akulah Bentar yang asli. Garnis, seandainya aku yang keliru, aku bersedia dihukum penggal di hadapan rakyat Madangkara. Potonglah leherku sampai kepalaku terpisah dari badanku. Aku juga, kalau aku keliru bahwa ternyata orang ini Bentar yang asli, aku bersedia dihukum mati di hadapan Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Baik, kau ditangkap. Aku ditangkap? Kau mau menangkap adikmu sendiri? Tidak usah ditangkap, dibunuh saja langsung. Benar. Prabu Wanapati sudah mengeluarkan perintah, Bentar harus dibunuh.